pada video kali ini saya akan memaparkan materi ke-6, yaitu menjadi mahasiswa yang respek, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Menjadi mahasiswa yang respek. Respek adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Respek itu tidak takut dan tidak kagum. Respek berasal dari kata respect atau melihat. Maka ia berarti kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana apa adanya, sadar akan keunikannya sebagai seorang individu. Respek juga berarti adanya perasaan positif atas harga diri, baik itu untuk orang atau entitas lain seperti bangsa dan agama. Dan juga tindakan-tindakan khusus dan perilaku yang mewakili penghargaan tersebut. Dan respek jangan dicampur baurkan dengan toleransi, karena toleransi tidak selalu memunculkan perasaan positif, dan respek juga tidak sesuai dengan penghinaan, karena merupakan sebaliknya. Untuk menjadi mahasiswa yang respek, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam berinteraksi sesama mahasiswa, dosen, staf, dan lingkungan kampus secara keseluruhan. Yang pertama, menghargai perbedaan. Setiap individu di kampus berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, maupun cara berpikir. Menunjukkan sikap toleransi dan terbuka terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup adalah bentuk rasa hormat yang sangat penting. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Respek dimulai dari kemampuan mendengarkan dan penuh perhatian. Ketika berbicara dengan teman atau dosen, beri ruang bagi orang lain untuk berbicara dan jangan menyela. Yang ketiga, menghargai waktu orang lain. Tiba tepat waktu untuk menghadiri pertemuan, kelas, atau janji adalah cara sederhana namun penting untuk menunjukkan rasa hormat terhadap waktu orang lain. Yang keempat, berperan aktif namun menghargai batasan. Terlibat dalam diskusi atau kegiatan kampus sangat baik, namun pastikan untuk selalu menghargai ruang pribadi dan batasan orang lain. Yang kelima, menjadi mahasiswa yang respek juga berarti menghargai peraturan kampus, seperti aturan tentang kebersihan, ketertiban, dan etika akademik. Menjadi mahasiswa yang cerdas. Cerdas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas secara cermat, tepat, dan cepat. Kecerdasan adalah istilah yang mendeskripsikan kapasitas pikiran. Kecerdasan juga dapat dihitung melalui berbagai testing psikometrik. Tes-tes tersebut dapat melihat tindakan kecerdasan manusia yang disebut dengan intelligence quotient atau IQ, derajat kecerdasan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner, kecerdasan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial, dan yang paling penting adalah kecerdasan emosi. Menjadi mahasiswa yang cerdas tidak hanya soal memperoleh nilai tinggi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan keterampilan manajerial. Beberapa langkah yang akan saya sebutkan sekiranya dapat membantu kita untuk menjadi mahasiswa yang cerdas. Yang pertama, belajar dengan efektif. Fokus pada pemahaman materi, bukan hanya sekedar menghafal. Gunakan berbagai metode belajar seperti diskusi kelompok, mind mapping, atau teknik Pomodoro untuk meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, belajar berpikir kritis. Cerdas berarti bisa menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Jangan gampang menerima informasi begitu saja, tetapi evaluasi, bandingkan, dan cari tahu alasan di balik sebuah konsep atau argumen. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang tersedia di kampus seperti perpustakaan,
dosen, dan fasilitas belajar lainnya. Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman atau dosen. Yang keempat, ekspresif dan antusias saat belajar dan menyimak. Yang kelima, dan yang terakhir dan paling penting adalah disiplin. Menjadi mahasiswa yang suka menolong. Menjadi mahasiswa yang suka menolong. Suka menolong adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya membantu orang lain. Sebagai seorang manusia, kita saling memerlukan satu sama lain, saling bergantung dan membutuhkan. Tetapi ada perbedaan yang besar sekali antara ketergantungan sehat dan parasit. Menolong adalah kesediaan kita dalam memberikan bantuan terhadap orang lain maupun makhluk yang lain. Secara sadar, seseorang mulai memberikan bantuan itu dari gerak hatinya. Kemudian bantuan itu diberikan dalam bentuk apa saja yang memang diperlukan oleh orang yang mau ditolong tersebut, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ide, ataupun barang. Dengan demikian, menolong itu bukan bersifat kontrak, ia bersifat personal, dari orang ke orang, dari hati ke hati. Di dalam Islam pun, sikap tolong menolong dalam kebaikan merupakan perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan. Seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Dan tercantum pula di dalam hadis, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Menjadi mahasiswa yang memiliki sikap tolong menolong adalah hal yang sangat positif dan penting. Sikap ini mencerminkan kepedulian terhadap sesama dan bisa membantu menciptakan suasana kampus agar lebih harmonis. Ada beberapa cara yang dapat mahasiswa lakukan untuk mengembangkan sikap tolong menolong ini. Yang pertama, bersedia membantu teman sekelas kita apabila teman kita mengalami kesulitan dalam memahami materi, atau bisa juga berbagi buku referensi pembelajaran. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Menjadi teman yang siap mendengarkan ketika seseorang membutuhkan dukungan emosional. Ketiga, mengikuti kegiatan sosial seperti pengumpulan dana untuk yang membutuhkan, kegiatan bakti sosial, atau membantu teman-teman yang mengalami kesulitan, baik dalam urusan akademik maupun non-akademik. Dengan menerapkan beberapa kebiasaan ini, mahasiswa akan lebih terbiasa untuk saling tolong-menolong, serta dapat mengurangi rasa individualisme yang seringkali muncul di kehidupan kampus. Menjadi mahasiswa yang ekologis. Ekologis adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Menjadi mahasiswa yang ekologis berarti menjalankan kehidupan kampus dengan dengan lebih sadar akan dampak lingkungan dan berusaha untuk mengurangi jejak ekologis yang ditinggalkan. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan untuk bisa menjadi mahasiswa yang ekologis. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Hindari penggunaan produk sekali pakai seperti botol plastik, sedotan plastik, atau kantong plastik. Lebih baik menggunakan botol minum dan tas belanja yang bisa dipakai berulang-ulang.
Kedua, gunakan transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi udara dan jejak karbon. Yang ketiga, hemat energi. Matikan lampu, kipas angin, dan perangkat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Gunakan peralatan listrik yang hemat energi. Yang keempat, gunakan teknologi untuk pembelajaran. Kurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, seperti menggunakan e-book, catatan digital, dan mengumpulkan tugas secara online. Yang kelima, melibatkan diri dalam kegiatan kampus yang ramah lingkungan. Bergabunglah dengan organisasi mahasiswa yang fokus pada isu-isu lingkungan atau berpartisipasi dalam kegiatan kampus yang mendukung keberlanjutan seperti aksi bersih-bersih atau penanaman pohon. Yang keenam, edukasi diri dan orang lain. Terus belajar tentang isu-isu lingkungan dan berbagi pengetahuan ini dengan teman-teman di kampus. Menumbuhkan kesadaran ekologis di lingkungan sekitar akan memperluas dampak positif. Kesadaran ekologis ini juga perlu ditanamkan sejak dini agar sikap-sikap ekologis ini melekat hingga dewasa, sehingga dia tidak menjadi orang yang merusak alam, justru menjadi orang yang melindungi alam. Dan yang terakhir, menjadi mahasiswa yang tangguh. Sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dalam mencapai tujuan. Ketangguhan memerlukan kesungguhan. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa hidup ini adalah persoalan sungguh-sungguh. Itu memang benar. Dan bahwa hidup ini bukan enak-enakan, itu juga benar. Hidup ini memerlukan kebaktian, ketekunan, rasa tanggung jawab, dan sifat-sifat baik lainnya. Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang bisa mengombinasikan kesungguhan dengan kegembiraan. Mereka bukan orang-orang yang murung, berat hati, suka gelisah, dan pemikir-pemikir yang tidak produktif. Menjadi mahasiswa yang tangguh membutuhkan kombinasi antara ketahanan mental, disiplin, dan kemampuan untuk mengelola berbagai tantangan yang datang. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar bisa mencapai menjadi mahasiswa yang tangguh itu. Yang pertama, manajemen waktu yang baik. Mahasiswa seringkali dihadapkan pada jadwal yang padat. Mempelajari cara mengatur waktu, membuat prioritas, dan menyusun jadwal yang efektif dapat membantu kita tetap produktif tanpa tertekan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Selalu berpikiran yang positif. Mental yang tangguh dimulai dari sikap positif. Ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan, penting untuk tetap berpikir positif dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Yang ketiga, kembangkan kemampuan adaptasi. Dunia perkuliahan terus berubah, baik itu dengan perkembangan teknologi, metode pembelajaran, atau dinamika sosial. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah ciri khas mahasiswa yang tangguh. Yang keempat, belajar mengelola stres. Kuliah bisa sangat menuntut, jadi penting untuk tahu bagaimana cara mengelola stres. Kita bisa mencoba teknik relaksasi seperti meditasi, olahraga ringan, yoga, dan pilates, atau kegiatan lainnya yang bisa membantu kita agar lebih rileks. Dengan tekad dan ketahanan yang baik, kita akan lebih mudah menghadapi tantangan yang datang selama masa perkuliahan dan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Baik, sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.